Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Welcome back to my NKTV Media, channel membaca berita. Yang kali ini berita polisi, oknum polisi tembak oknum polisi yang berujung kematian. Jakarta terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak antara dua polisi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 pekan lalu. Dua polisi yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Barada E yang saat ini masih diamankan. Peristiwa itu terjadi di perumahan dinas pejabat Mabes Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Berikut sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dirangkum kompas.com. Yang pertama, perbedaan waktu kejadian dan pengungkapan. Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri, pada Senin 11 Juli peristiwa maut itu terjadi pada pekan lalu. Benar, telah terjadi penembakan pada hari Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa maut itu terjadi pekan lalu, yaitu jam 5 sore, kurang lebih 17 jam dari berita. Akan tetapi Polri baru membeberkan kasus itu pada Senin siang kemarin. Jadi ada jeda waktu 3 hari sejak kejadian hingga Polri mengungkapkan kasus ini. Polri awalnya tidak mengungkapkan lokasi kejadian, tepat kejadian perkara, penembakan dan jabatan korban secara rinci. Ramadan hanya mengatakan TKP kejadian berlokasi di rumah salah satu pejabat Mabes Polri yang berlokasi di kawasan Duren 3, Jakarta. Disebutkan juga bahwa Brigadir J yang menjadi korban bertugas Divisi Propam Polri. Yang jelas, tadinya Brigadir J personel dari Bareskrim, tetapi kemudian diperuntukkan di Propam. Belum tahu apakah ajudan atau apa, tapi diperuntukkan di Propam, ujar Ramadan. Setelah itu, Ramadan kemudian mengatakan Brigadir J sebagai supir untuk Irjen Verdi Sambo. Sedangkan Barada E dilaporkan merupakan anggota Brimob yang juga diperuntukkan sebagai asisten pengawal pribadi Verdi Sambo. Kedua, kronologi berbeda. Ramadan juga sempat membeberkan kronologi berbeda terkait kasus itu. Dalam jumpa pers Senin kemarin, Ramadan mulanya mengatakan kejadian maut itu berawal dari saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Brigadir J masuk ke kamar Kadif Ramadan juga sempat membeberkan kronologis berbeda terkait kasus ini. Dalam jumpa pers Senin kemarin, Ramadan mulanya mengatakan kejadian maut itu berawal dari saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian lanjut Ramadan, Barada E yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Brigadir J, kata dia, kemudian mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Barada E menghindar dan membalas tembakan itu, dan terjadilah aksi tembak pun terjadi sehingga menewaskan Brigadir J. Ada anggota lain atas nama Barada E menegur saat itu yang bersangkutan Brigadir J, mengacungkan senjata kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J, ujar Ramadan. Beberapa jam kemudian Ramadan membeberkan kronologi yang berbeda. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu di dalam kamar ada istri Irjen Sambo, yaitu Putri. Kemudian Brigadir J disebut melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata pistol kepada istri
Irjen Ferdi. Itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala Kadif Propam. Itu benar, kata Ramadan saat dihubungi Kompas.com. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya Baradae langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Baradae pun membalas tembakan yang kemudian membuat Brigadir J tewas dengan 5 luka tembak. Setelah dengar teriakan itu, Baradae itu dari atas, masih di atas itu bertanya, "Ada apa bang?" Tapi langsung disambut dengan tembakan dilakukan oleh Brigadir J, ucap Ramadan. Ketiga luka sayatan di jasad Brigadir J. Jenazah Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Jambi untuk dimakamkan. Akan tetapi menurut pihak keluarga terdapat sejumlah luka sayatan di jenazah mendiang yang diduga dari senjata tajam. Bibi dari Brigadir J, Rohani Simbajuntak, mengungkapkan luka tembak di tubuh Brigadir J lebih dari 1. Luka tembak tersebut diantaranya di dada, tangan, dan leher. Bahkan 2 ruas jari korban dilaporkan putus. Korban juga disebut mengalami luka senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kakinya. Terkait luka sayatan itu, pihak kepolisian hanya mengatakan itu terjadi akibat proyektil yang ditembakkan oleh Baradae. Yaitu sayatan itu akibat amunisi atau proyektil yang ditembakkan Baradae, ujar Ramadan. 4. Keluarga sempat dilarang lihat jenazah Brigadir J. Menurut Bibi, mendiang Brigadir J Rohani Simbajuntak, pihak keluarga sempat dilarang untuk melihat jenazah. Rohani juga mengungkapkan korban tiba di Jambi pada Sabtu tanggal 9 Juli melalui kargo bandara. Saat tiba di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun, ibu korban bersikukuh untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Saat itulah keluarga melihat tubuh korban penuh dengan luka. Bahwa menurut ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, keluarga sempat tidak diperkenankan membuka pakaian korban sebelum dimakamkan. Selain itu, keluarga juga sempat dilarang mendokumentasikan kondisi korban saat pertama kali tiba di rumah duka. Demikianlah berita tentang mengenai kejanggalan kematian polisi J Huta Barat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share bila perlu teman-teman sekalian. Terima kasih.